Respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang para guru hebat. Ya, mari kita belajar bersama dan berkolaborasi bersama dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta di SD 4 Moyang ini. Ya, lanjutnya Pak. Ya, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam konsep budaya positif ini ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, lalu kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ya. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa ya itu? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini akan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga profil pelajar Pancasila bisa terwujud. Seperti yang kita tahu, ini ada 6 profil pelajar Pancasila ya. Semua pasti sudah tahu ya. Jadi maksud dari pembelajaran terdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Jadi guru hanya memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, lalu yang akan saya bahas yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Jadi tidak ada yang namanya kayak dulu istilahnya gebuk atau apa gitu, nggak ada ya. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi siswa itu ada kemauan sendiri untuk bersikap positif gitu ya. Lalu selanjutnya ini tentang kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima orang lain atau kelompoknya atau teman-temannya gitu ya, atau orang lain. Nah, lalu yang ketiga kekuasaan dan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Lalu selanjutnya tentang kebutuhan untuk kebebasan, ya, kebebasan akan pilihannya. Lalu selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi mereka butuh untuk merasa senang gitu ya. Lalu selanjutnya Pak, lalu ini motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan kenapa manusia berperilaku seperti itu ya. Jadi ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang berperilaku apa gitu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena dia pengen dapat sesuatu juga, dapat imbalan gitu. Ada seperti perilaku seperti itu. Lalu yang ketiga, perilaku seseorang itu karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka berperilaku untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, selanjutnya, ini konsep disiplin dengan identitas egal. Jadi kita menerapkan disiplin kepada anak, tetapi
sebetulnya itu tidak boleh gitu ya dianggap gagal. Yang pertama yaitu konsep disiplin hukuman. Nah ini yang sering kita lakukan ya Bu ya, kita menghukum siswa yang berbuat kesalahan. Karena apa? Hukuman itu sudah pasti menyakitkan itu sudah pasti ya. Karena hukuman kan ada yang berupa fisik atau apa gitu kan, pasti menyakitkan. Lalu murid juga akan menjadi takut. Kita menghukum itu murid takut. Bukannya mereka akan oh iya ya aku salah. Enggak. Murid itu malah justru takut. Lalu hukuman itu sifatnya memaksa. Ayo kamu terlambat, ayo push up. Nah, mau tidak mau kan mereka juga melakukannya karena itu sifatnya memaksa. Lalu yang ketiga, murid menyembunyikan kesalahan. Kadang murid berbuat sesuatu, kita menghukumnya, itu justru mereka malah kayak menyembunyikan kesalahannya. Nggak jujur, kenapa kok mereka berbuat seperti itu, gitu ya. Lalu yang kedua, nah ini penghargaan. Penghargaan ini ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Positifnya, kalau penghargaan itu kan sesuatu yang baik, bukan yang jelek atau menyakiti siswa kan bukan. Nah, justru penghargaan itu kan misalnya memberi siswa hadiah apa gitu kan. Nah, kenapa kok tidak efektif? Ada alasannya. Karena seperti yang kita tahu ya, penghargaan untuk anak itu mestinya positif, tapi di sisi lain penghargaan ini berdampak anak akan terlena lalu berperilaku yang baik hanya karena ingin mendapat penghargaan saja. Iya kan? Iya. Jadi itulah kenapa kok penghargaan tidak efektif. Lalu yang kedua karena merusak hubungan. Ini nanti akan menimbulkan kecemburuan antara satu anak dan satu lainnya. Yang satu dikasih penghargaan, yang satu enggak. Dapatnya apa? Ya iri, ya kan? Jadi iri. Lalu yang ketiga mematikan kreativitas. Tidak ada anak kreativitasnya berkembang karena apa? Karena sudah dipatoki itu penghargaan itu tadi. Ya lah, wes aku wes bener, ya udah itu dapat penghargaan seperti itu. Ya, jadi ini ranking ini juga termasuk gagal ya kalau untuk membuat positif itu. Karena apa ya, ranking ada kaitannya dengan ini atas-atasnya ini tadi, sistem ranking gitu ya. Ya selanjutnya Pak, nah ada identitas gagal, ada juga identitas sukses. Yang identitas sukses itu ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu gini, pasti Bapak Ibu juga sering ya mendengar istilah konsekuensi. Jadi gini, kalau kamu melanggar sesuatu, maka kamu akan begini atau kamu harus begini. Nah itu namanya konsekuensi. Ada konsekuensinya. Kita bertindak, kita harus melakukan apa atas tindakan kita itu. Jadi begitu ya. Jadi konsekuensi ini pengatannya jangka pendek. Perlu adanya monitoring juga, jadi tidak gitu berkelanjutan sifatnya. Lalu ada stimulus, ada respon juga dari siswa. Stimulus dari guru, ada respon dari siswa. Tapi nah ini jeleknya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan siswanya. Nanti kalau udah ada konsekuensinya, dia lalu jadi nggak ada waktu untuk merenungi kesalahan karena sudah ada konsekuensinya, gitu ya. Nah ini dan yang terakhir, identitas sukses dari disiplin itu yang terakhir adalah restitusi. Nanti yang kita akan bahas lebih selanjutnya itu restitusi. Kenapa? Restitusi itu upaya untuk mengembalikan kondisi semula. Karena siswa misalnya berbuat kesalahan, jadi kita mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, jadi bagusnya restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Lalu fokus pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak seketika itu dia
mari itu apa? Kayak udah berbuat jelek lagi, tapi jangka panjangnya ini akan dia lakukan, oke, karena kita mencari solusinya. Nanti ada tahap-tahapannya, oke. Terus murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, seperti yang kemarin itu saya praktekkan pada saat modul berapa Mbak kemarin itu ya, ada praktik untuk restitusi. Jadi seolah-olah ada siswa yang berbuat kesalahan, lalu bagaimana kita sebagai guru ini memecahkan masalah dengan cara restitusi ini, ya. Oke, selanjutnya Pak. Ya, ini seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang sudah saya singgung. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, gitu. Jadi langkah-langkahnya itu ada menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya Pak. Nah, ini contoh kasusnya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sama-sama mendisiplinkan siswa, tapi ketiganya ini ada perbedaannya. Hukuman. Oh iya, contoh kasusnya dulu. Murid terlambat datang ke sekolah. Itu yang sering kita temui ya. Nah, kalau hukuman itu guru menghukum murid untuk berdiri di lapangan selama 1 jam pelajaran. Nah, itu guru marah dan muridnya takut karena dia terlambat lalu dihukum berdiri di lapangan selama 1 jam. Itu namanya hukuman. Lalu untuk konsekuensi atas kasus itu, konsekuensinya apa? Guru memberi konsekuensi, boleh masuk kelas, ya dia terlambat boleh masuk kelas, tapi tidak boleh ikut istirahat. Guru tegas, siswa menghormati peraturannya. Udah, konsekuensinya itu. Jadi tidak ada kesempatan untuk siswa, oh iya aku salah ini terus aku kok nanti saya depannya bagaimana, tidak ada kayak gitu. Nah, itu kelemahan konsekuensi itu seperti itu. Jadi sudah jelas konsekuensinya apa, tidak boleh istirahat gitu ya. Lalu kalau restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas dan dibantu murid untuk menyelesaikannya. Jadi seperti ada menyelesaikannya bersama-sama dari hati ke hati, seperti itu ya. Guru terbuka, jadi tidak menjudge gitu loh. Kalau murid kamu salah, tidak seperti itu. Jadi restitusi itu lebih ke cari solusinya, bagaimana supaya dia kedepannya tidak begitu lagi. Dan kita juga di situ nanti mencari kenapa alasannya dia seperti itu. Setiap orang berperilaku itu kan pasti punya alasan. Jangan langsung dihukum, jangan langsung dimarah-marahi. Nah, itulah restitusi. Jadi kita sebagai guru ini harus tahu juga alasannya kenapa. Karena kan setiap orang punya permasalahan. Ditanya dulu, jangan langsung misalnya dimarahin atau apa. Dan baik seperti itu ya. Nah, selanjutnya Pak. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Nah, ini kita sebagai penghukum, ini guru sebagai penghukum ya seperti tadi, misalnya terlambat langsung dihukum push up, itu kita sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, itu gue menora, seperti itu loh istilahnya ya. Jadi sila tuh merasa aku salah seperti itu. Nah, ada lagi teman, sebagai teman. Nah, terus sebagai pemantau, selanjutnya sebagai manajer. Jadi yang paling baik ini ya lihat situasinya ya, lihat situasinya. Selanjutnya Pak. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol tersebut. Ada kasus lagi, misalnya Fendi
tidak memakai topi saat upacara bendera Hari Senin. Nah, yuk, kalau kita sebagai pendukung, ini kita gini, berdiri di depan kelas menghadap ke barisan. Dan ini posisi kita sebagai pendukung Fendi langsung langsung nyuruh dia untuk berdiri di depan kelas, di depan barisan pada saat upacara. Nah itu kita posisinya sebagai pendukung. Kalau kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, kita seperti ini ngomongnya. Berulang kali ya kamu ini ibu peringatkan, apa kamu tidak malu atas perbuatanmu? Nah itu membuat dia merasa bersalah ya. Ya kalau posisi teman ya, ayolah Fendi, buat ibu gagal ya, kali ini ibu maafkan, tapi jangan lagi-lagi ya. Nah itu kita posisinya sebagai teman. Lalu kalau sebagai pemantau itu seperti ini, kamu kan sudah melanggar peraturan, kamu tahu peraturan dan konsekuensinya kan. Nah itu kita sebagai pemantau, kita pantau tingkah lakunya. Nah kalau kita sebagai manajer itu seperti ini, Fen, kamu tahu kan kesalahanmu, kira-kira bagaimana solusinya supaya kamu perbaiki kesalahanmu dan tidak mengulanginya. Nah itu kalau kita sebagai manajer. Kira-kira ini yang bagus sebagai apa, Bapak Ibu? Manajer. Iya, ya seperti itu ya. Nah lalu kita akan bahas keyakinan kelas. Tadi kan sudah saya singgung tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang kita sepakati untuk kita lakukan bersama-sama. Nanti kalau, jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas.